Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Brighton versus Liverpool berakhir imbang 2-2. Bermain di Amex Stadium, Brighton memimpin lebih dulu lewat Simon Adingra di menit ke-20. Namun Mohamed Salah membawa Liverpool berbalik unggul dengan 2 gol saat turun minum di menit ke-40 dan di menit ke-46. Di babak kedua, situasi kembali berimbang usai Dang menyamakan skor di menit ke-78. Skor 2-2 tak berubah hingga selesai. Dengan hasil ini, Liverpool berada di urutan keempat klasemen sementara dengan 17 poin, sedangkan Brighton berada di posisi ke-6. Arsenal versus Manchester City, Martinelli menangkan The Gunners. Laga Arsenal versus Manchester City berlangsung di Emirates Stadium. Tim tamu langsung menggebrak di awal pertandingan dan nyaris unggul cepat. Tapi Arsenal pelan-pelan merebut kendali. Di menit ke-86, tembakan Gabriel Martinelli membentur Nathan Ake dan mengecoh Ederson Moraes. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Dengan hasil ini, Arsenal naik ke posisi kedua dengan 20 poin, sementara Manchester City turun ke posisi 3 dengan 18 poin. Atletico versus Sociedad, Griezmann dan kawan-kawan menang 2-1. Bermain di Civitas Metropolitano, Atletico tampil menekan sejak awal. Tuan rumah baru membuka keunggulan di menit ke-22 lewat gol Samuelino. Sociedad berupaya bangkit. Gol yang dinanti Sociedad akhirnya tiba di menit ke-73 lewat Mikel Oyarzabal. Namun Atletico akhirnya kembali unggul lewat penalti Griezmann di menit ke-89. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Kemenangan ini membawa Atletico naik ke urutan keempat dengan 19 poin, sedangkan Sociedad berada di posisi ke-6 dengan 15 poin dari 9 laga. Hasil Bayern versus Freiburg, Kingsley Coman, Brest di Rotten menang 3-0. Bayern versus Freiburg berlangsung di Allianz Arena. Bayern memimpin 11 menit laga berjalan lewat tendangan jarak jauh Kingsley Coman. Tim tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-25 lewat Leroy Sané. Di menit ke-85, Coman mencetak gol keduanya di laga ini. Skor 3-0 untuk Bayern. Kemenangan ini membawa Bayern ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Jerman dengan 17 poin. Freiburg tertahan di peringkat ke-8 dengan 10 poin. Cagliari versus Roma, Lukaku 2 gol, Giallorossi menang 4-1. AS Roma bertandang ke Sardegna Arena. Pasukan Jose Mourinho yang tampil mengontrol sudah unggul 2 gol di babak pertama lewat gol Houssem Aouar di menit ke-19. Aouar now surely. Dan Romelu Lukaku di menit ke-20. Rolled across. Di awal babak kedua, Andrea Belotti mencetak gol ketiga Roma di menit ke-51. On the turn, twisting and turning. Di menit ke-59, Brest Lukaku membawa Roma unggul 4-0. Lukaku now. Cagliari hanya mampu menipiskan jarak lewat penalti Nahitan Nandes di menit ke-87. Here goes Nandes. Scores. Tambahan 3 poin ini mengangkat Roma ke posisi 10 klasemen sementara dengan 11 poin. Cagliari sendiri ada di dasar dengan baru mengumpulkan 2 poin. Napoli versus Fiorentina, Partenope tumbang di tangan La Viola 1-3.
Napoli versus Fiorentina berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Fiorentina membuka skor ketika laga baru berjalan 7 menit lewat Josip Brekalo. And now Brekalo, it's in! Napoli menyamakan kedudukan di menit 45+5 lewat tendangan penalti Victor Osimhen. Osimhen to level, he does! Fiorentina kembali unggul melalui gol Giacomo Bonaventura di menit ke-63. Can hear, and what a chance for Bonaventura! Fiorentina menambah golnya di injury time. Nicolas Gonzalez memastikan La Viola menang 3-1 atas Napoli. Di Nico Gonzalez! Kemenangan ini membawa Fiorentina ke urutan keempat klasemen sementara Liga Italia dengan 17 poin. Napoli tepat di bawahnya dengan 14 poin. Rennes versus PSG, Les Parisiens menang 3-1. PSG bertandang ke markas Rennes di Roazhon Park. PSG memimpin pada menit ke-32 lewat gol Vitinha. 4 menit berselang, Achraf Hakimi mencetak gol kedua PSG. Rennes menipiskan selisih pada menit ke-56 lewat Amin Ghauri. 2 menit berselang, Randal Kolo Muani mengembalikan keunggulan 2 gol PSG. Skor 3-1 bertahan sampai laga usai. PSG kini naik ke posisi ketiga dengan 15 poin, sementara Rennes ada di urutan ke-8 dengan 11 poin. Granada versus Barcelona sengit, laga tuntas 2-2. Granada dan Barcelona bentrok di Stadion Los Carmenes. Pertandingan baru berjalan 17 detik. Barcelona sudah kebobolan lewat Brian Martinez dari skema serangan balik. Granada menggandakan keunggulan pada menit ke-29 lewat press Brian Martinez. Barcelona baru bisa memperkecil ketertinggalan jelang turun minum lewat gol Lamine Yamal. Barcelona tancap gas di babak kedua demi bisa menyamakan kedudukan. Barcelona akhirnya mencetak gol kedua 5 menit sebelum waktu normal habis lewat Sergi Roberto. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Spanyol. Granada di urutan kedua dengan 22 poin, Barcelona tepat di bawahnya dengan 21 poin. Juventus ingin selamatkan Jadon Sancho. Situasi Jadon Sancho di Manchester United tidak baik-baik saja. Juventus dikabarkan ingin menyelamatkan karir sang pemain. Juventus disebut ingin meminjamnya lebih dulu pada musim dingin nanti, sebelum mempermanenkannya pada musim panas mendatang. Jika ingin mempermanenkannya, tentu ada biaya yang mesti dikeluarkan Juventus. Jadon Sancho sendiri masih dihargai sekitar 60 juta pound sterling oleh Manchester United. Laga Arsenal versus Manchester City ricuh, Haaland ikutan berantem. Big match antara Arsenal dan Manchester City berakhir ricuh dengan Erling Haaland ikut terlibat. Dua pilar City, Kyle Walker dan Erling Haaland mengkonfrontasi staf pelatih Arsenal Nicolas Jover. Kejadiannya berlangsung di lorong menuju ruang ganti. Walker mempermasalahkan ucapan Jover, lalu Haaland ikut nimbrung dalam pertengkaran. Tak diketahui secara pasti pemicu pertengkaran di lorong Emirates Stadium. Pep Guardiola ogah komentar soal keributan usai duel Arsenal versus Manchester City. Tersaji keributan di pinggir lapangan Stadion Emirates usai duel Arsenal versus Manchester City Minggu 8 Oktober. Pelatih The Citizen Pep Guardiola menutup rapat mulutnya mengenai itu. Pep mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perselisihan tersebut. Akan tetapi pelatih berkebangsaan Spanyol itu enggan mengatakan apa-apa. Saya tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak mau mengucapkan apapun, kata Pep usai laga dikutip dari The Sun. Setelah 39 tahun, akhirnya duo London Utara Arsenal dan Tottenham. Setelah 39 tahun, akhirnya duo London Utara Arsenal dan Tottenham kuasai Liga Premier Inggris.
Arsenal dan Tottenham menurunkan paksa Manchester City dari singgasana Liga Inggris. Keberhasilan Arsenal menjungkalkan Manchester City 1-0 di Emirates Stadium praktis membuat duo klub London Utara menguasai klasemen Liga Premier Inggris. Kini Tottenham dan Arsenal menduduki posisi 2 teratas klasemen setidaknya setelah 8 pertandingan pertama berlalu di satu musim. Untuk pertama kalinya sejak 39 tahun silam atau tepat 19 Oktober 1984. Duo London Utara ini memiliki poin yang sama, yakni 20, untuk mengungguli The Citizen 2 poin di peringkat ketiga. Virgil van Dijk tahan badan untuk kritik yang diterima Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister melakukan blunder di laga melawan Brighton yang membuat Liverpool gagal menang dan harus tertahan imbang. Blunder yang dilakukan sang gelandang sendiri terjadi saat ia gagal mengantisipasi passing yang diberikan oleh Virgil van Dijk. Karena blunder ini, Simon Adingra berhasil merebut bola dan mencetak 1 gol bagi skuad Brighton. Kesalahan ini membuat sang gelandang mendapatkan banyak kritik atas performanya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kapten Liverpool Virgil van Dijk memberikan pembelaan atas performa rekannya tersebut. Sering berbincang, legenda Manchester United akui Andre Onana sedang down. Sering berbincang, Peter Schmeichel selaku legenda Manchester United akui Andre Onana tengah down. Saya rasa downnya Onana karena tingginya tekanan yang ada. Saya berbicara padanya setelah pertandingan kontra Bayern serta Galatasaray di Liga Champions, kata Peter Schmeichel dilansir dari Metro. Andre Onana sangat kecewa akan kesalahan yang dibuatnya. Lanjut Peter Schmeichel sebelum ia memberikan tips ke kiper asal Kamerun itu untuk bangkit dari performa buruknya. Ferran Torres tak layak gantikan Robert Lewandowski. Ferran Torres terbukti tidak layak menggantikan Robert Lewandowski yang cedera karena penampilan pemain internasional Spanyol itu benar-benar mengecewakan bagi Barcelona saat melawan Granada. Serangkaian peluang dan momen buruk dari Ferran, lengkap dengan offside konyol untuk gol yang dianulir pada masa tambahan waktu, membuat tim Katalan puas dengan hasil imbang 2-2. Rekor fenomenal Lamine Yamal di Liga Spanyol. Gol Lamine Yamal ke gawang Granada menjadi momen tak terlupakan bagi dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan untuk pertama kalinya bagi Lamine Yamal mencetak gol perdana di Liga Spanyol. Rekor mewah nan bersejarah pun diukir oleh pemain yang sudah tembus skuad timnas Spanyol di usia 16 tahun tersebut. Dilansir Scoca, Lamine Yamal adalah pemain termuda yang mencetak gol dalam sejarah Liga Spanyol. Lamine Yamal mencetak rekor fenomenal itu tepatnya pada usia 16 tahun 87 hari. Rekor Barcelona kebobolan di detik ke-17 nyaris kalah di markas Granada. Tim Katalan hanya mampu membawa 1 poin dari markas Granada setelah bermain imbang 2-2. Dalam pertandingan itu, gol Brian Zaragoza tepatnya di detik ke-17 adalah gol tercepat yang pernah membobol gawang Barca di abad ke-21, mengalahkan Karim Benzema pada 2011 dengan catatan 21 detik. Inter Milan semeringah, Marco Arnautovic bisa comeback lebih cepat dari rencana. Meski gagal menang dari Bolonya, klub Liga Italia Inter Milan tetap semeringah karena ada kabar gembira dari Marco Arnautovic. Kabar terbaru menyebut jika sang striker berpeluang comeback lebih awal dibandingkan rencana. Dari yang sebelumnya diperkirakan bakal absen hingga akhir November, Marco Arnautovic dilaporkan bisa kembali merumput pada awal November. Dilansir dari FC Internews, sang pemain diprediksi akan bisa diturunkan dalam laga melawan Atlanta yang dijadwalkan berlangsung pada 5 November mendatang.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!